Yo minasan, chapter 20 Boruto 2 Blue Vortex telah rilis dengan judul Karena Cinta, di mana kita diperlihatkan halaman berwarna dari Konohamaru Sensei bertuliskan laki-laki sejati tidak akan gentar di hadapan konflik asmara. Wah, gokil nggak tuh judulnya? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, argumen akan nama panggilan Konohamaru menyulut emosi Matsuri. Bisakah Konohamaru meloloskan diri dari bahaya itu? Diawali dari Matsuri yang kian menyakiti Konohamaru dengan mengurungnya hingga Konohamaru terluka dan kesakitan. Tetapi Matsuri tanpa simpati justru merasa Konohamaru terlalu berisik. Apa perlu Matsuri patahkan tulang lehernya agar Konohamaru diam? Atau mungkin Konohamaru lebih suka jika Matsuri melahapnya pelan-pelan sembari mereka mengobrol? Matsuri memanggil Konohamaru dengan sebutan Konohamaru-chan dan memintanya untuk menentukan pilihan. Dalam situasi terdesak, Konohamaru justru mengingat Shikamaru yang menyarankan agar Konohamaru mencoba untuk mengakrabkan diri dengan para Shinju dan menjinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Konohamaru pun memulai aksinya dengan menanyakan, bukankah Matsuri tadi bilang kalau hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya karena bisa mengobrol banyak dengan Konohamaru? Kalau Matsuri melahapnya, Konohamaru akan mati. Kalau itu terjadi, mereka tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi. Matsuri menjawab dengan kesal bahwa hari ini memang menyenangkan. Tapi di saat yang sama, Matsuri juga merasa takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasannya. Satu hal yang sudah pasti adalah eksistensi Konohamaru berbahaya bagi Matsuri. Konohamaru membuatnya gila. Naluri Matsuri mengatakan bahwa dia harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi dirinya. Tapi di sisi lain, ada perasaan menginginkan sosok Konohamaru. Dan keduanya bercampur untuk memerintahkan Matsuri melahap Konohamaru agar dia enyah. Kita pun diperlihatkan bagaimana Matsuri terus menekan pengurungnya sehingga Konohamaru berteriak kesakitan dan darah yang keluar dari tubuhnya semakin banyak. Di saat yang sama, Ryu dengan kedua tangan yang masih di dalam kantung celana justru mengeluarkan pasir besinya dengan santai dan menyerang Araya. Tetapi dengan cepat, Araya mengaktifkan segel tangan Futon Sajin Toppa untuk menghalau pasir besi Ryu. Namun, angin yang bertabrakan dengan pasir besi masih belum cukup kuat sehingga Araya terkena serangan pasir besi Ryu dan membuatnya terlempar. Mitsuki yang masih dalam mode seninnya lalu mengeluarkan ular raksasa untuk menyerang Ryu. Namun, ular-ular itu juga berhadapan dengan pasir besi, di mana Ryu mendorong ular-ular itu untuk masuk ke dalam tanah menggunakan pasir besinya. Kemudian dia pun mundur dan mengendalikan tubuh Araya. Siapa sangka Ryu menjadikan Araya tamengnya sehingga ular-ular Mitsuki kini bersiap menyerang Araya. Sontak, Mitsuki berusaha menghentikan ular-ularnya, tapi dia justru mendapatkan serangan pasir besi dari Ryu yang berbentuk persis seperti ular-ularnya. Mitsuki pun terpelanting dan memuntahkan darah, membuat Sarada mengkhawatirkannya. Mitsuki yang merasa kesakitan lalu menonaktifkan Sage modenya, tapi kini tubuh Mitsuki kembali dikendalikan oleh Ryu. Mitsuki pun melayang dan terjebak bersama Araya yang tubuhnya dibelenggu oleh pasir besi. Ryu pun tertawa karena dilihat dari manapun mereka semua sudah terpojok. Araya lantas berteriak agar Yodo dan Sarada lari dan tidak usah pedulikan mereka. Ryu lalu mencekik leher Araya dengan pasir besi dan melarangnya berbicara yang tidak-tidak. Mana mungkin mereka akan dibiarkan kabur. Tapi kalau dipikir-pikir, meski mereka semua dihabisi, sebenarnya itu sama sekali tidak ada untungnya bagi Ryu. Namun Ryu tampak ingin bernegosiasi. Ryu ingin mereka memberikan informasi soal Boruto Otsutsuki
serta sekutunya dan memberitahu lokasi keberadaannya atau soal informasi kelemahannya. Apapun informasi soal mereka akan diterima oleh Ryu. Sebagai gantinya, Ryu tidak keberatan membiarkan mereka semua lolos. Mitsuki pun berteriak agar mereka semua tidak tertipu karena pasti Ryu akan tetap membunuh mereka. Mitsuki menyuruh mereka untuk kabur sekarang juga. Tapi Ryu langsung mencekik leher Mitsuki dengan pasir besinya agar diam, sama seperti Araya tadi. Ryu merasa mereka terlalu tega padanya. Padahal tadinya merekalah yang berkhianat. Ryu meminta untuk tidak disamakan dengan mereka para ninja. Yodo pun meminta Sarada untuk memberitahu Ryu soal di mana Boruto berada. Yodo mengira Sarada pasti tahu sesuatu. Karena kalau begini terus, tamatlah mereka semua. Yodo menyuruh Sarada untuk mengatakan apapun dengan cepat. Sarada lantas memaki Yodo bodoh karena telah percaya ucapan Ryu. Ini sudah pasti perangkap. Yodo berkelit, memangnya ada cara lain? Apa Sarada mau mereka dibunuh oleh Ryu tanpa perlawanan? Sarada pun meminta maaf, namun dia tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan teman sendiri. Apalagi Sarada sama sekali tidak tahu apapun. Sarada lalu mengingat obrolannya dengan Sumire jika mereka yang secara terang-terangan membela Boruto, namun mereka sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi justru karena mereka tidak tahu, makanya mereka masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Yodo lalu mengatakan bahwa Boruto adalah ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat dosa. Sebelumnya, Yodo tidak tahu kenapa Sarada melindunginya. Tapi sekarang, Yodo paham alasannya. Meski seluruh dunia menjadi musuh bagi Sarada, dia pasti tetap ingin berada di pihak Boruto. Dia adalah laki-laki yang membuat Sarada berpikir seperti itu. Dan itu sama seperti keberadaan Shinki bagi Yodo. Ryu pun menegur mereka tentang kesepakatannya atau mereka semua akan dihabisi di sini. Yodo pun berbicara bahwa mereka tidak punya informasi apapun soal Boruto. Hal itu membuat Ryu mengatakan bahwa negosiasi batal. Yodo memintanya untuk tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, Yodo meminta dibawa bersama para Shinju. Karena pelacakan adalah bidang keahlian Yodo, sehingga dia bisa membantu mereka. Tentu saja hal itu mengejutkan Sarada dan Araya. Yodo melanjutkan ucapannya, tidak masalah kalau dirinya mulai mengumpulkannya dari sekarang. Informasi apapun yang mereka butuhkan pasti akan Yodo dapatkan. Sebagai gantinya, Yodo meminta Ryu untuk melepaskan Araya, Mitsuki, dan Sarada. Kembali ke kondisi Konohamaru yang terjepit, siapa sangka teriakan kesakitan Konohamaru justru membuat Matsuri mengeluarkan air mata tanpa sadar. Matsuri bertanya-tanya tentang air yang mengalir keluar dari matanya. Saat itulah Konohamaru memanfaatkan situasi tersebut untuk berteriak memanggil nama Matsuri. Hal itu membuat Matsuri berdebar-debar dengan pipinya yang merah merona. Padahal Konohamaru hanya memanggilnya, tapi dia bisa berdebar-debar seperti ini. Konohamaru dengan serius menanyakan, kenapa Matsuri mengeluarkan air mata? Konohamaru yakin jika sebenarnya hal ini membuat Matsuri sedih. Dari lubuk hati Matsuri yang terdalam, Matsuri tidak ingin melahap Konohamaru. Matsuri pun mengeluarkan air mata yang semakin banyak. Di waktu yang sama, di dimensi lain, di mana Jura, Hidari, dan Mamushi sedang nongkrong. Hidari menengok Jura yang tiba-tiba saja mengeluarkan air mata, dan hal itu membuatnya bingung. Beralih pada Matsuri yang bertanya-tanya tentang maksud Konohamaru mengenai air mata. Sebenarnya, apa yang terjadi padanya? Konohamaru lantas memohon pada Matsuri untuk menggenggam tangannya. Konohamaru mengajak Matsuri untuk mulai saling bergandengan tangan sebagai bagian dari apa yang disebut hubungan spesial. Matsuri tidak mengerti, tapi tetap mendengarkan Konohamaru yang mulai memanipulasinya bahwa ini adalah
langkah pertama bagi hubungan Konohamaru dan Matsuri. Saat itulah Matsuri mulai menyentuh tangan Konohamaru dan membuatnya semakin berdebar. Matsuri pun menggenggam tangan Konohamaru dan merasa hangat karenanya. Konohamaru pun mengingat Shikamaru tentang perkataannya untuk mengakrabkan diri dan menjinakkan mereka, mumpung para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Konohamaru menghancurkan kedua tangan Matsuri yang sedang menggenggamnya dengan Rasengan, sehingga seluruh kurungan Konohamaru ikut hancur. Matsuri tidak percaya dengan apa yang terjadi, tetapi Konohamaru terus menyerang Matsuri menggunakan Oodama Rasengan. Kita pun diperlihatkan bagaimana tubuh Matsuri mulai hancur, di mana Konohamaru kembali mengingat ucapan Shikamaru tentang hatinya yang goyah. Apalagi air mata Matsuri masih tergenang di wajahnya dan memanggilnya Konohamaru-chan. Namun Konohamaru teringat ucapan Shikamaru, jika Konohamaru menganggap mereka sebagai musuh, maka mereka tidak boleh menaruh belas kasihan agar bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kini Konohamaru harus menguatkan hatinya. Sementara di dimensi lain, Jura yang tadinya mengeluarkan air mata mengatakan, karena cinta, Matsuri jadi ragu untuk melahap Konohamaru. Dan karena cinta juga, Matsuri tertipu sehingga terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu pula dengan Konohamaru. Karena cinta, tekad di hatinya goyah sehingga dia membuat kesalahan fatal. Padahal kemenangannya sudah di depan mata. Siapa sangka Konohamaru menghentikan serangannya, menyisakan tubuh bagian atas Matsuri. Kini Matsuri yang marah langsung menyerang Konohamaru. Beralih pada pertarungan Ryu dan keempat ninja, sekarang Yodo diserang dengan brutal oleh Ryu dengan membuat lubang pada perut Yodo. Hal itu mengejutkan mereka semua, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ryu mengatakan bahwa permintaan Yodo ditolak. Ryu tidak suka sikap Yodo yang sok mau mengaturnya karena itu mengesalkan. Kini tubuh Yodo terpelanting ke tanah, membuat Sarada dengan histeris berlari ke arahnya agar Yodo bertahan. Araya dengan marah memaki Ryu berdebah. Yodo yang terkulai pun hanya bisa mengatakan bahwa rencananya tidak berjalan lancar. Sarada pun mulai memeriksa luka yang diterima oleh Yodo dan merasa ini gawat. Yodo yang pasrah sudah mengetahui bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi bertahan. Namun, Ryu mulai menahan tubuh Sarada menggunakan pasir besinya. Dengan enteng, Ryu tertawa mengatakan bahwa sekarang sudah beres. Mereka semua sudah jadi boneka dalam kendalinya. Yodo lalu memanggil Sarada dan mengatakan entah kenapa sekarang dia bisa mendengarnya dengan jelas. Jika Sarada tidak mengerti akan dirinya sendiri, Sarada tidak paham dengan perasaannya sendiri, serta tidak tahu apa yang membuatnya ingin menjadi kuat. Sekarang, Yodo bisa mengerti dan bisa mendengarnya. Sarada salah paham. Mungkin secara tidak sadar, Sarada mengelabui dirinya sendiri. Sarada pun menanyakan, apa maksud yang Yodo bicarakan? Yodo dengan tegas mengatakan bahwa yang dia maksud adalah kekuatan yang Sarada biarkan berkarat. Sekarang, Sarada yang dikendalikan oleh Ryu justru memegangi kunai. Ryu mengomel karena mereka terlalu keras kepala, padahal sudah sekarat seperti itu. Namun, supaya tidak semakin menderita, lebih baik langsung dihabisi saja. Sarada pun mulai berjalan, tetapi berusaha menghentikan laju tangannya yang menargetkan Yodo. Pada saat itu, Yodo melanjutkan ucapannya bahwa dirinya tidak tahu apa yang menahan Sarada. Tapi kekuatan yang Sarada miliki itu tidak harus Sarada gunakan demi semua orang. Kalau demi melindungi seseorang yang berarti bagi Sarada, itu tidak masalah.
Jadi, gunakan saja, walaupun itu hanya demi satu orang. Sarada pun mengerti bahwa yang dimaksud Yodo adalah Boruto dan mulai mengaktifkan Sharingan-nya. Ryu pun memanggilnya Senpai Uchiha dan menyuruhnya untuk langsung membunuh Yodo. Tapi kemudian dia terkejut karena tiba-tiba saja Araya dan Mitsuki terbebas dari belenggu pasir besinya. Begitupun dengan Sarada yang kini menjatuhkan kunainya serta pasir besi yang menjauh darinya. Ryu bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa pasir besinya terlepas? Kita pun diperlihatkan kemunculan lubang dimensi lain di langit dan menghisap pasir besi milik Ryu. Mitsuki pun memperhatikan apa yang terjadi, di mana sekarang pasir besinya berkumpul di satu titik, lebih tepatnya terhisap ke satu titik. Mitsuki pun memandangi Sarada yang berdiri dengan tegap, dengan Mangekyo Sharingan di matanya. Wah, sugoi! Pola Mangekyo Sharingan milik Sarada persis seperti gambar matahari ya, minasan. Saya jadi penasaran bagaimana skema warna Mangekyo Sharingan milik Sarada. Karena hanya Sasuke saja sebagai satu-satunya dengan skema warna terbalik dengan desain merah dan sklera hitam. Apakah Sarada juga akan seperti itu, minasan? Tertulis pada panel akhir, kekuatan yang ada untuk melindungi orang yang berharga. Yang merekah di balik kelopak mata itu adalah Mangekyo Sharingan. Dan chapter 20 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini, minasan. Wah, jadi penasaran dengan apa yang terjadi pada pertarungan Konohamaru versus Matsuri dan Ryu versus Sarada, Mitsuki, Araya, dan Yodo. Apakah pihak Jura maupun Boruto yang sama-sama sedang mengawasi pertempuran ini tidak akan ikut campur? Kita tunggu saja chapter berikutnya rilis bulan depan ya. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.